Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo secara live. Kita menikmati satu hari lagi segala kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, dan mari kita mengisi hari ini berjalan bersama dengan Tuhan dengan mata yang terfokus kepada Tuhan sambil berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun kegiatan, perbuatan, apapun yang kita kerjakan, biar tangan kita memuliakan Tuhan, pikiran kita memuliakan Tuhan, perkataan kita memuliakan Tuhan, dan seluruh sikap hidup kita itu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan kita perlu menjadi orang yang rajin. Kenapa? Oleh karena mental rajin itu sudah diajarkan oleh Alkitab dan sudah diberikan secara khusus oleh Alkitab supaya kita menjadi orang yang smart, orang yang rajin. Bukan saja menjadi orang yang bekerja keras, tapi orang yang bekerja pintar, bekerja dengan efektif dan efisien, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang efektif dalam hidup. Saya ingin membaca di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 29 sampai 34. Nah, topik ini atau bahasan ini akan membahas mengenai syarat, mengenai bagaimana kita harus menjadi orang yang rajin dalam hidup ini. Amsal pasal 24 ayat 29 sampai 34, demikian bunyi firman Tuhan. Simak, dengarkan, perhatikan baik-baik supaya telinga kita mendengarkan firman Tuhan dan hidup kita merespon dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul membuahkan hasil sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab Amsal, Proverbs pasal 24 ayat 29 sampai 34. Demikian bunyi perkataan Tuhan ini, firman Tuhan ini. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik satu pelajaran. Perhatikan ayat 32, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik sebuah pelajaran. Menarik satu pelajaran. Ayat 33, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Dan akibatnya apa? Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini adalah akibat dari kemalasan. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi orang yang malas. Karena kemalasan mendatangkan kemiskinan. Kemalasan mendatangkan kekurangan. Kemalasan mendatangkan keterbatasan. Ruang geraknya jadi terbatas oleh karena kita tidak bisa mengembangkan apapun. Karena kita tidak punya uang. Kemalasan itu berakibat kita berhutang sana kemari barangkali. Kemalasan membuat kita akhirnya mungkin menipu oleh karena kita akan menutup utang demi utang dengan gali lubang, menutup lubang, gali lubang, menutup lubang dengan kartu kredit misalnya. Kita membelanjakan atau kita berbelanja dengan memakai uang hutang. Ini akan menambah ikatan, akan menambah lubang makin mendalam dan kita akan terjerembab di sana. Ini mengerikan sekali. Kalau kita membayangkan, banyak negara-negara yang karena hutangnya terlalu banyak, akhirnya inflasinya tinggi, lalu negara itu bangkrut. Ini situasi yang tidak begitu baik pada masa-masa pasca pandemi atau menjelang akhir dari pandemi ini. Dalam rilis media berita atau koran atau media online, banyak negara-negara yang sedang mengalami krisis. Harga-harga yang melonjak tinggi dan daya beli masyarakat serta produksi yang menurun membuat banyak goncangan. Tetapi kabar baiknya adalah apabila kita berinovasi, bekerja keras,
Terus melihat peluang demi peluang yang ada. Terus mengembangkan diri. Kreativitas yang Tuhan tanam dalam diri kita, kita kembangkan secara maksimal. Tidak menjadi orang pemalas seperti ayat yang ke-30 dari Amsal pasal 24. Yang berkata, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Apa yang dilihat oleh Amsal ketika dia melihat melalui ladang seorang pemalas? Yang dia lihat adalah ini, lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Jadi ini yang terjadi bagi orang malas, dia tidak mau bekerja. Dia terpaksa, dia enggan. Itu bahaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila kita punya keluarga, punya istri, punya anak-anak yang harus sekolah, lalu kita tidak mendapatkan income, itu berbahaya sekali. Kita harus bangkit. Tidak boleh menjadi orang yang malas. Kebun anggur kita atau ladang pekerjaan kita, kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan membiarkan ladang kita menjadi roboh, kebun anggurnya tidak ditanami. Bahkan lebih daripada itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju, semak-semak. Dan temboknya sudah roboh. Pasanglah target dalam diri kita sendiri. Dalam ilmu kepemimpinan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita pimpin orang lain, before you lead others, you lead yourself. Engkau pimpin dirimu sendiri. Ketika Anda bisa memimpin diri kita sendiri, dirimu sendiri, dengan disiplin, dengan kerja keras, dengan berkorban, maka kita akan bisa memimpin orang lain. Jangan jadi bos. Bos itu tukang suruh-suruh saja. Bos itu hanya memerintah saja, tapi tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Tidak begitu. Kita perlu bekerja keras menunjukkan kepada anak-anak kita, kita betul-betul berkorban, betul-betul bertanggung jawab, betul-betul melakukan apa yang menjadi bagian kita. Memenuhi segala kebutuhan keluarga kita. Jangan biarkan tanah kita ditumbuhi jeruju, temboknya sudah roboh. Jangan biarkan tanah kita ditumbuhi onak berduri, semak-semak. Kita perlu melawan itu dengan melawan diri kita sendiri dengan bekerja keras, bekerja pintar, sehingga kita mendapatkan hasil. Sebab kalau tidak, maka akibatnya akan sangat parah. Akibatnya itu ada pada ayat 34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Berapa banyak orang yang miskin di Indonesia ini? Berapa banyak orang yang kekurangan? Kita tidak kekurangan sumber daya alam. Kita sangat banyak sekali sumber daya alam. Kita punya tanah yang bisa ditanam setiap musim. Kita tidak hidup di negara 4 musim yang ada saljunya dan ada kekeringannya. Tidak, kita hanya ada 2 musim, panas dan hujan. Kita bisa menanam apa saja. Nah ini yang membuat kita bersyukur di tanah yang sangat subur yang Tuhan berikan atas Republik Indonesia yang tercinta ini. Mari kita garap, mari kita kelola. Jangan biarkan lahan-lahan kita menjadi lahan tidur tanpa ditanami. Sayang sekali. Kita harus bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat untuk menghasilkan berkat, untuk menghasilkan segala sesuatu bagian yang akan menyejahterakan kehidupan kita. Mari bangkit, saudaraku. Mari kita maju dan kita betul-betul menjadi orang yang punya inisiatif untuk membangun negeri ini, membangun desa kita, membangun daerah kita. Jangan jadi orang ikut menikmati korupsi dana daerah misalnya. Dana desa atau dana kecamatan atau dana kabupaten atau provinsi. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk apapun yang kita lakukan sebagai sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Maka janganlah hal itu terjadi dalam diri kita. Mari kita memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di mana kita tinggal. Karena itulah panggilan kita sebagai umat Kristen. Memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Bagi kesejahteraan banyak orang. Sehingga kita tumbuh maju sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 itu. Yaitu masyarakat adil dan makmur di negara kita. Keadilan ditegakkan dengan baik. Tanpa pandang bulu. Dan itu harapan yang kita inginkan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di tanah yang disiapkan, yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Saya percaya renungan pagi ini menguatkan, memotivasi kita untuk maju, bangkit, bekerja keras, work hard, work smart, untuk kemuliaan nama Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya penyertaan Tuhan yang sempurna itu akan menyertai kita sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juni Allah menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.